Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Sri Wahyuni Pratiwi Sudirman, Prodi Pendidikan Bahasa Arab kelas B. Di sini saya akan menjelaskan metode yang berpusat pada pembelajaran. Yang lalu telah saya jelaskan 3 metode, yaitu metode physical response, yang kedua adalah metode silent way, yang ketiga adalah metode belajar konseling. Selanjutnya saya akan menjelaskan 2 metode lagi, yaitu metode alamiah atau at-thariqatu at-tabi'iyatu, dan yang kedua adalah metode sugestopedia atau at-thariqatu al-ihaiyatu. Baik, yang pertama saya akan jelaskan metode alamiah atau at-thariqatu at-tabi'iyatu. Baik, di sini saya akan menjelaskan mulai dari definisi, karakteristik, penggunaan, kelebihan dan kekurangan dari metode alamiah atau at-thariqatu at-tabi'iyatu. Yang pertama yang akan saya jelaskan adalah definisi metode alamiah. Metode alamiah atau natural method disebut demikian karena dalam proses belajar, siswa dibawa ke alam seperti halnya pelajaran bahasa ibu sendiri. Dalam pelaksanaannya, metode ini tidak jauh berbeda dari metode langsung, di mana guru menyajikan materi pelajaran langsung dalam bahasa asing tanpa diterjemahkan sedikit pun, kecuali dalam hal-hal tertentu di mana kamus dan bahasa anak dididik dapat digunakan. Selanjutnya adalah karakteristik metode alamiah. Karakteristik metode alamiah ada 4, yaitu model silabus, peran guru, peran siswa, dan peran bahan ajar. Adapun penggunaan metode alamiah, yaitu yang pertama adalah setelah siswa siap mengikuti kegiatan pembelajaran, guru memulai pembelajarannya dengan perintah sederhana yang mudah dipahami oleh siswa seperti tutup buku, berdiri. Yang kedua adalah tetap dengan menggunakan perintah guru melanjutkan kegiatannya dengan mengajarkan nama-nama bagian tubuh dan memperkenalkan angka-angka beserta urutan, seperti taruh tangan di atas kepala, taruh tangan di atas pundak, dan sebagainya. Yang ketiga adalah masih dengan teknik perintah guru, memperkenalkan nama alat-alat dan benda-benda yang ada di dalam kelas. Yang ketiga adalah guru menggunakan nama-nama karakteristik fisik dan pakaian untuk mengenalkan nama-nama anggota kelas. Yang kelima adalah guru menggunakan media visual, khususnya majalah bergambar, untuk memperkenalkan kata-kata baru dan disambung dengan kegiatan-kegiatan yang hanya membutuhkan nama-nama siswa sebagai respons. Yang keenam adalah guru memperkenalkan gambar-gambar kepada seluruh kelas. Yang ketujuh adalah guru menggabungkan antara observasi gambar dan perintah dan kondisi. Yang kedelapan adalah guru menggunakan teknik penggunaan gambar dan perintah. Yang kesembilan adalah dengan menggunakan beberapa gambar, guru menyuruh para siswa untuk menunjuk pada gambar yang diberikan. Selanjutnya adalah kelebihan metode alamiah. Seperti halnya pendekatan yang lain dalam pengajaran bahasa, metode alamiah memiliki keunggulan-keunggulan di samping kelemahan-kelemahan. Keunggulan utama dari metode ini terletak pada tujuan komunikasi yang diembannya. Siswa akan belajar komunikasi dasar interpersonal sejak dini. Metode alamiah juga sangat efektif digunakan pada tingkat dasar, di mana silent period akan berfungsi. Dalam pendekatan ini, siswa tidak perlu mengatakan sesuatu kalau mereka belum siap untuk itu. Atau dengan kata lain, selama dalam masa ini, siswa tidak akan dipaksa, melainkan mengamati situasi-situasi bahasa yang terjadi di sekitarnya sampai mereka siap untuk berbicara. Keunggulan lain dari pendekatan ini terletak pada suasana santai yang dirasakan oleh siswa dalam kelas, karena mereka tidak akan dipaksa untuk berbicara dalam bahasa target. Siswa tidak mengalami ketegangan, sehingga mengurangi adanya pengambilan resiko pada saat siswa sudah mengalami kemajuan.
Adapun kekurangan dari metode alamiah juga memiliki kelemahan-kelemahan. Kelemahan atau kekurangan yang paling jelas terlihat pada metode ini adalah kurangnya konsentrasi dalam peningkatan kecakapan para siswa. Jelas, metode ini membatasi tujuan kecakapan sampai pada taraf performansi yang agak rendah. Kelemahan lain metode ini adalah bahwa kepada para siswa tidak diberikan umpan balik korektif yang mereka butuhkan demi peningkatan kecakapan mereka. Mengabaikan umpan balik, koreksian dan memberikan sedikit sekali alokasi waktu untuk pelajaran tata bahasa, sehingga kesalahan-kesalahan yang dibuat oleh siswa tidak menjadi perhatian guru dapat mengakibatkan pembantuan atau fossilisation kesalahan. Selain itu, guru dituntut untuk kreatif dalam kelas untuk memberikan pemahaman kepada siswa. Penggunaan informasi non-linguistik sangat diperlukan untuk membantu siswa menerima input, sehingga guru yang tidak memiliki kreativitas kurang cocok menggunakan pendekatan ini dalam pengajaran bahasa asing. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan metode yang kedua, yaitu metode Suggestopedia atau dalam bahasa Arabnya at-tariqatu al-ihaiyatu. Selanjutnya adalah metode Suggestopedia. Suggestopedia adalah suatu metode yang dikembangkan oleh seorang ahli psikiatri dan pendidikan dari Bulgaria bernama Georgi Losanov. Kata suggestopedia berasal dari suggestologi, jika dalam bahasa Arab ihya'u yang berarti sugestif atau ihya'iyatu berarti sugestologi. Menurut Fakhrul Razi dan Mahyudin 2016, sugestologi yaitu ilmu yang mempelajari secara sistematis tentang pengaruh hal-hal yang bersifat irasional yang tidak disadari terhadap perilaku manusia. Adapun perbedaan makna atau kata akan berubah bila disandingkan atau digabungkan dengan istilah metode, yaitu metode tambah sugestologi sama dengan metode suggestopedia. Begitu juga dalam istilah bahasa Arab menjadi metode suggestopedia atau at-tariqatu ihya'iyatu. Selanjutnya adalah karakteristik metode suggestopedia. Yang pertama adalah kelas yang atraktif, yang menarik dan suasana kelas yang menyenangkan serta menyegarkan. Kedua adalah guru yang berpribadi dinamik, yang mampu memainkan peran materi dengan baik dan dapat mendorong para siswa untuk belajar giat. Yang ketiga adalah suatu keadaan siap siaga, santai pada diri siswa diperoleh dengan latihan-latihan fisik untuk menghilangkan rasa bosan dan menghilangkan ketegangan. Selanjutnya adalah penggunaan metode suggestopedia. Pertama-tama, guru memberikan ulasan materi yang telah dipelajari sebelumnya untuk memancing kembali pemahaman pelajar terhadap materi yang telah diajarkan. Yang kedua adalah guru menyajikan materi baru dengan penjelasan tata bahasa dan terjemahan yang relevan. Yang ketiga adalah guru memberikan waktu 1 jam untuk pertemuan santai dan meditasi yang menjadi keunikan dari metode ini. Adapun kelebihan metode suggestopedia, yang pertama adalah adanya komunikasi yang orisinal di dalam kelas. Yang kedua adalah perasaan senang ketika belajar akan menumbuhkan motivasi. Yang ketiga adalah siswa di samping belajar bahasa sasaran atau target language dapat meningkatkan kestabilan mental dan emosi. Yang keempat adalah pelaksanaan yang intensif akan mengurangi kesempatan kepada siswa untuk lupa. Adapun kekurangan metode suggestopedia, yang pertama adalah suggestopedia tidak bisa dilakukan dalam kelas yang jumlah siswanya besar. Yang kedua adalah pelaksanaannya mahal. Yang ketiga adalah 4 jam setiap hari dengan dialog yang panjang akan membuat siswa bosan.
Baik, mungkin hanya itu yang dapat saya sampaikan. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Semoga apa yang telah saya jelaskan dapat dipahami dan dimengerti oleh teman-teman sekalian. Syukran ala ihtimamikum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.